Selamat pagi anak didik Bapak semuanya. Kita bertemu kembali melanjutkan pembelajaran daring kita. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Di mana di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tentang perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Kita sebagai bangsa Indonesia, demokrasi itu merupakan perwujudan dari kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Coba kalau sebuah negara kita tidak mengakui adanya demokrasi, tentu rakyat akan sesuka hatinya menyampaikan aspirasinya, tak ada aturan yang mengatur. Beruntunglah kita sebagai bangsa Indonesia, negara kita berdasarkan demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi itu tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakat. Jadi pada dasarnya tumbuh budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan sewenang-wenang, baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat itu sendiri. Jadi sebagai bangsa kita harus bangga bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Nah, ini kita lihat bagaimana caranya. Untuk menjalankan kehidupan yang demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di mana di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama di situ kita lihat membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Nah, ini kita membiasakan diri dalam kita berbuat, bertindak sesuai dengan hukum. Jangan seenak kita, jangan main hakim sendiri. Itu bukan demokrasi namanya. Yang kedua, kita lihat membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Nah, ini membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Dalam bidang kegiatan di rumah pun, di keluarga kita harus demokratis. Kita berikan peranan siapa yang layak kita jadikan pemimpin. Misalnya di dalam kelas kita akan memilih ketua kelas, wakilnya, dan perangkat-perangkat yang lain secara demokratis. Jangan kita memaksakan, atau jangan kita juga tidak mengakui ketika temanmu misalnya sudah terpilih jadi ketua kelas, kamu harus tunduk kepada dia, menghormati dia dan menghargai dia. Itu ya. Yang selanjutnya C, membiasakan diri. Nah, ini membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Nah, kita ada persoalan-persoalan di dalam lingkungan masyarakat, di keluarga, dengan musyawarah. Jangan menggunakan kekerasan, itu tidak baik. Itu adalah ciri penerapan demokrasi dalam kehidupan kita. Kita musyawarahkan persoalan yang terjadi. Itu. Sekarang D, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan, menggunakan perubahan. Contohnya pergantian RT RW, kita komunikasikan, jangan kita demo untuk menurunkan dia. Apalagi dalam hal pemerintahan, presiden, wakil presiden, kan ada aturan main yang sudah diatur, kecuali dia melanggar undang-undang dasar, boleh dipaksa untuk digantikan. Tetapi selama dia bekerja sesuai dengan undang-undang dasar, kita hargai pergantian kepemimpinan itu. Kalau di Indonesia selama sekali dalam 5 tahun, kita hargai mereka, kita berikan dia mereka waktu dalam 5 tahun untuk menjalankan kekuasaan itu. Seperti Jokowi
dengan Maruf Amin sebagai presiden. Kita berikan mereka, terlebih lagi si Jokowi di periode kedua ini, kesempatan kepada, karena rakyat sudah memilihnya lewat pemilihan umum. Jadi kita berikan dia. Selanjutnya, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara yang demokratis. Nah, ini sama hampir tadi. Membiasakan diri untuk memilih. Kita memilih. Kita pergi ke TPS, kita coblos sesuai dengan hati nurani kita. Jangan karena dipaksa. Kita pilih dengan cara-cara demokratis. Jadi mereka pun duduk nanti secara demokratis, tidak karena politik uang, karena dia membayar suara rakyat. Tidak boleh ya. Selanjutnya, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Ini tidak menggunakan emosi dalam hal dalam musyawarah. Jadi kita akal sehat, kepala dingin, ya itu. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan kepada Tuhan. Nah, ini kalau kita sudah dipilih, kita kelak mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau presiden, DPR, MPR, pertanggungjawaban itu sendiri kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Dan juga kepada rakyat. Dia harus pertanggungjawabkan jabatannya itu. Karena rakyat sudah memberikan dia amanah, sudah rakyat memilih dengan jutaan pemilih. Dia harus pertanggungjawabkan, terlebih lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hak. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi mendahulukan kewajiban dulu. Laksanakan dulu kewajiban, baru tuntut hak. Seperti di sekolah ini. Bayar dulu SPP-mu, baru kamu menuntut untuk belajar lebih baik. Seperti itu. Mendahulukan hak, baru mendahulukan kewajiban, baru menuntut hak. Ya, yang menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Nah, ada kebebasan tapi bertanggung jawab. Nah, kan kebebasan itu tapi bertanggung jawab. Boleh melakukan demonstrasi tapi tidak anarkis. J. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Nah, menghormati orang lain dalam menyampaikan pendapat, karena orang lain juga memiliki hak yang sama seperti kita. Kita hormati. K. Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Nah, membiasakan diri memberikan kritik dengan membangun, bukan karena kebencian. Kita mengkritik terkadang karena kebencian kita kepada seseorang, itu tidak dibolehkan di dalam demokrasi. Tetapi kita mengkritik, kritikan kita itu adalah untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuat dengan kritikan kita si pembuat kebijakan tadi berubah di dalam kebijakan-kebijakannya demi kesejahteraan masyarakat. Baik, itulah kajian-kajian kita tentang perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Bapak percaya apabila hal ini kamu terapkan di dalam bermasyarakat, berbangsa dan negara, kita pasti akan menuai hasil yang baik. Negara kita akan semakin maju dan semakin sejahtera. Baiklah, demikianlah materi kita yang Bapak sampaikan hari ini. Baik, sebelum Bapak menutup, ada di situ tugas untuk kamu kerjakan. Coba kalian tuliskan contoh-contoh perilaku kalian yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokratis. Nah, inilah tugasmu. Kerjakan nanti, antarkan ke sekolah. Baiklah nak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat bagi kalian kami sekalian. Sampai bertemu kita di pembelajaran berikutnya. Saya Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.